Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami TVRI Sumatera Utara. Khususnya kepada pemirsa tercinta dimanapun kita berada dalam satu bingkai, yaitu Markombur. Hari ini luar biasa, karena kalau kata orang, kalau tidak diambil si bunga raya, jangan terbang si burung gelati. Bagaimana kita nggak namanya Indonesia Raya? Hari ini luar biasa adalah merupakan hari batik. Semuanya boleh bergembira. Budaya batik, budaya tradisi tak boleh kita lupakan. Yang jelasnya saya tidak sendiri, tentu pula saya berdua dengarkan saya. Satu pantun untuk rekan saya. Kalau jauh berjalan ke Mekah, jangan pakai dengan nama selendang. Hari Minggu ini kawan saya akan menikah. Kenapa tak ngundang-undang kan gitu ya. Ya bersama Adinda saya Nur Hasana. Biasa kalau udah dipantunkan Bang Munir terpaksa lah nanti ya kan. Iya. Undangannya agak tebal sedikit ya. Yang jelasnya jangan lupa Nur Hasana. Dalam nuansa itu juga harus nuansa batik. Iya, Jangan tidak luar ya. Biasa sekali ya Bang Munir, karena tentunya hari ini kita merayakan Hari Batik Nasional. Betul. Ya. Semua warga Indonesia bangga karena tentunya batik merupakan wasra yang harus kita lestarikan. Dan tentunya pemirsa, hari ini tema kita masih tentang batik ya, yaitu edukasi batik Sumatera Utara. Dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya untuk kepada narasumber kita, boleh saja hubungin kita di 0811 6100 386. Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa boleh tanya apa saja seputar tema pembahasan kita, karena tentunya ini kita akan membahas ya bersama narasumber yang sudah luar biasa yang sudah kita hadirkan di studio TVRI Sumatera Utara ya Bang Munir. Tahu bah kata pantun juga, kalau enggak pergi ke kota, jangan tetap batang gelaga. Cakep. Inilah saya didampingi 3 wanita. Tentu pula hati rasa merasa berbahagia. Bukan tanggung. Bukan tanggung ya. Dua genre yang berbeda. Genre milenial dan genre masa saya dulu. Ya. Jadi baik, luar biasa. Artinya kenapa harus kita seimbangkan? Biar nuansanya berimbang. Bagaimana tanggapan perspektif para anak muda milenial tentang batik, bagaimana pula masa kami tentang batik. Iya. Jadi dia semuanya punya ikon masing-masing lah istilahnya. Benar sekali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita Ibu Hajah Hafridah Hanum SPD MPD ya. Selamat datang Ibu selaku tenaga pendidik. Gimana kabarnya hari ini Bu? Luar biasa. Luar biasa ya, Dan ceria satu selalu. lagi yang paling berbahagia kita bersama adikku ini, Indri Rahmayani, pelaku UMKM batik. Cuman ku tanya dulu sama Indri ini. Kadang-kadang teringat awak mewakili masa kaum muda. milenial ya, Kaum Bang Munir milenial. ya. Kamu bawa pensil sama stip apa enggak? Enggak, Pak. Waduh sayang kali, maunya bawa lah pensil sama stip. Ya, kenapa itu, Pak? Karena kenapa? Pensil untuk menghapus masa lalumu, stip untuk menghapus masa lalumu, pensil untuk mencatat masa depan kita. Itu yang Itu Bang Munir bepantun aja ada yang marah tadi itu. Kenapa ada yang marah? Karena tentunya ini si Indri ini merupakan personil dari home band kita. Pantas begitu aku bilang gebang. Aduh kan. Jadi luar biasa sekali ya, paket Ah. komplit ya, udah cantik ya. Iya. Vokalis juga di Iya. home band kita di RMB Band nih. Kita mintakan juga nanti nyanyi bersama. Iya, Biar supaya bener banget. komplit dia. Artinya biar supaya pas dia. Selain cinta batik, jiwa muda, bisa pula vokalis. Kan gitu ya. Iya, Ini dia. ini pantunkan dulu Bang Munir. Bersedia kan Indri? Alhamdulillah inilah luar biasa gelati, si burung gelati. Jangan tetap batang keranji. Cakep. Udahlah orang begitu cantik, pandai pula bernyanyi kan gitu. Iya, Ya. itulah Alhamdulillah. kan. Gimana Indri? udah semangat nih nanti? Semangat dong. Semangat ya untuk nyanyinya nanti ya, dan juga sebagai narasumber Betul, pada hari betul, ini betul. luar biasa sekali. Baik, untuk mengawali pembicaraan kita pada sore hari ini, mungkin terlebih awal kita ingin mendengar dari perspektif ya Ibu Hajah Hafridah Hanum selaku tenaga pendidik. Bu, tentunya hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional ya Bu ya. Bagaimana nih pendapat Ibu? Boleh nih di-share kepada kita bersama awal mula nih Bu kita merayakan Hari Batik Nasional ini Bu. Iya. Terima kasih. Tentunya pertama sekali saya mengucapkan selamat Hari Batik Nasional untuk seluruh bangsa Indonesia pada hari ini, tepatnya 2 Oktober 2023.
Kalau berbicara tentang batik, batik ini sudah ada sejak masa Kerajaan Majapahit waktu itu. Masa Kerajaan Majapahit itu batik digunakan untuk acara-acara resmi, acara-acara kebangsaan, acara-acara kerajaan, sampai ke acara pernikahan sudah digunakan batik. Di mana batik itu juga pada waktu itu adalah hasil karya suku Jawa ketika itu. Awalnya memang di Kepulauan Jawa ini ya. Gadis-gadis Jawa itu aktivitasnya di rumah memang membatik. Mulai dari yang sederhana sampai batik ini bisa dijual dengan harga yang tinggi ya. Jadi sejak masa penjajahan Majapahit dan yang sangat terkenal dulu itu batik Ponorogo. Karena Ya, betul. hasil dari karya batik Ponorogo ini dipakai di kesultanan, apakah itu kesultanan di Solo, di Jogja. Walaupun batik Ponorogo itu bercorak kehitaman ya. Kehitaman itu melambangkan wibawa. Oleh sebab itu batik-batik yang itu digunakan di acara-acara pesta kerajaan. Nah, demikian panjang perjalanan batik dan sampai dengan saat ini. Saat ini batik adalah bukan suatu yang asing lagi bagi bangsa Indonesia. Bahkan itu bukan hanya ada di Pulau Jawa, tetapi semua daerah yang kita kunjungi se-Indonesia sudah menghasilkan batik. Ke Bali ada batik Bali, Betul. ya. Setiap Ke daerah ya, Bu, Lombok ya? ada batik Lombok. Kalimantan ada batik Kalimantan. Demikian juga di Sumatera Utara ada batik Deli Serdang, ada batik Batu batu bara, bara, ya, Ada Langkat, batik Medan. gitu. Ada batik Iya, Medan. ini luar biasa ini. Masing-masing mempunyai ciri khas dari budaya yang ada di daerah itu masing-masing. Jadi coraknya itu menggambarkan budaya yang ada di daerah itu masing-masing. Betul, ini luar biasa. Sebagaimana kita ketahui sampai saat ini, yang namanya kekeratonan, Kekerajaan. kerajaan atau kekeratonan, istilah keraton, itu tetap mempergunakan batik bagi pasukan-pasukan keraton. Atau kata apakah dalam bentuk wiron ataupun apa, tetap dia mempergunakan batik. Dan itu menjadi kebesaran. Dan ini juga tidak ada salahnya diadopsi oleh provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Artinya kenapa harus seperti itu? Menandakan besarnya nuansa budaya, karena tanpa budaya, tanpa kita menghargai, tanpa melestarikan kondisi budaya, omong kosong Indonesia bisa besar. Kan itu. Iya, benar sekali, Bang Mulya. Dan saya tambahkan sedikit boleh, lagi, Bu. setiap acara-acara nasional Betul. Apalagi pasti berbau resmi ya. pembukaannya Iya. menggunakan batik dari Batik. daerah masing-masing. Betul. Itu udah menjadi apa ya, tradisi ya kalau Iya, kita bilang ya, Bu ya. Bang, luar biasa Bapak Presiden sekarang setiap 17 Agustus dia menggunakan masing-masing Baju daerah. pakaian Baju kebesaran daerah, termasuk mungkin batik atau daerah ini atau daerah yang dari Baju suku-suku yang adat ada di seperti Sumatera ataupun provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ini luar biasa, artinya menunjukkan bahwasanya pimpinan negara Republik Indonesia selaku Presiden Republik Indonesia peduli akan budaya bangsanya. Ini luar biasa. Luar biasa Ya, kita sekali. beri aplaus untuk kepala negara kita. Iya, Ini Masya dia. Allah, keren, luar biasa. Dan kita juga ingin nih melihat bagaimana perspektif ataupun pandangan dari segi kaum milenial nih ya, Bang ya. Iya. Kalau kita bilang kan kalau kita cinta akan batik, kita pasti menggunakan batik gitu ya. Betul. Sesuai nih tema kita hari ini ya kan, edukasi batik Sumatera Utara. Kalau Indri sendiri nih, bagaimana pandangannya merayakan tentang Hari Batik Nasional tahun ini? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kak Hasanah ya. Menurut saya sebagai anak muda nih, sebagai kaum milenial, pastinya batik itu merupakan salah satu style ya, salah satu peninggalan dari khas Daerah ya, budaya, dan- budaya Indonesia tersendiri. Jadi kalau sekarang itu mungkin udah banyak nih ya Kak. Jenis-jenis batik Iya, udah gitu banyak, ya. udah banyak. Apalagi kalau kita lihat di misalnya desainer-desainer Indonesia nih. Kalau batik itu sudah mulai didesain dengan mix konsep luar. Oh, Jadi batik itu lebih sudah ngetren gitu ya, iya, modern ya. juga bisa dibawa ke ranah internasional.
Saya paham maksudnya. Ya kita modifikasi, boleh aja modelnya-model Eropa, Iya. tapi bahannya batik. Tetap Itu batik kan ya, Erwa. dasarnya Jadi ya. tidak Iya. ketinggalan, tidak kalah dengan internasional. Jadi bisa go internasional. Benar. Tahu bah kata pantun juga. Kalau dilekat batang dilekat, jangan ditebang si batang jati. Cakep. Kalau Indri udah pakai batik coklat, awak pikir tak kalah cantik ya dengan Asanti. Iya. Gimana nih, gimana? Menggoda terus ya Jaya. Allah. Bang Munir ingat yang di rumah ya, Bang? Iya, aku udah tahu. Padahal yang di rumah udah ngeliatin. Udah nonton ini lagi di rumah ya kan? Tenang, Ma. Ini namanya cari mamam loh, Ma. Ya Allah, ya Baik, Rabbi. selain menggunakan batik pada hari ini ya, kalau Indri lagi manggung itu sering digunakan batik nggak? Sebagai outer mungkin gitu. Ya mungkin sebagai rok lilit kan. Oh, Ya, iya, kalau iya, kita lagi anak ngetren muda ya. nih kondangan nih lagi ngetren tuh pakai rok lilit gitu. Cuman atasannya polos. Walau Iya. seperti itu ya. Ini jadi banyak nih OOTD di zaman sekarang Iya, tuh, Bang benar. Munir. Kenapa selain itu? Artinya tak heran kita. Dulu orang kan gengsi, oh pakai batik, kaum tua-tua, katanya kan. Ternyata enggak kok. Saya lihat Beda generasi seperti itu ya, Munir ya? Artinya udah pakai batik, udah ya kan. Ternyata tidak. Luar biasa, makin indah, makin cantik. Iya. Tak ada kalahnya kan gitu. Nah, itulah luar biasanya budaya kita, gaun-gaun tradisi kita ternyata bisa menyesuaikan dimanapun dia berada. Termasuk batik hari ini. Mix kan and gitu. match-nya Nah, dapet iya. gitu ya, Nah, Bang Munir ya. Luar bahkan biasa anak-anak muda sekarang nggak usah cerita. Jangkis kurang jangkis batiknya, Iya. tapi gantengnya luar Stylenya biasa. ya. Stylenya itu Seperti yang bilang Indri. artinya kenapa? Itulah dia. Kalau kita masih menghargai, tidak kalah dengan yang lain. Tetap kita punya wibawa atas kasana dan karya busana ataupun karya anak bangsa. Benar Koreografer kita juga sekarang kok udah mulai berbuat dengan batik, dia go Mendesain internasional. seperti itu. Benar sekali. Ini dia. Nah, di samping itu kita ingin bertanya kepada Bu Hafrida Hanum ya, Bu Ibu selaku tenaga pendidik, bagaimana dengan program yang Ibu lakukan di sekolah? Apakah ada nih mata pelajaran yang memang bertujuan untuk anak-anak itu cinta akan batik, Bu? Iya. Kalau kita berbicara tentang mata pelajaran, itu namanya kearifan lokal. Betul. Benar. Kalau dulu muatan lokal di Betul. sekolah itu, muatan lokal itu adalah suatu produk yang dihasilkan dan bisa dijual, menunjukkan kearifan yang ada di daerah kita. Nah, kebetulan sekolah saya itu kan di Deli Serdang. Kita Iya. punya batik, Betul. punya Galeri batik Deli sendiri, Serdang ya. Kebetulan juga ada program studi tata busana. Nah, Ini luar jadi biasa. para siswa itu selalu mendesain ya dengan batik-batik yang ada di Deli Serdang tentunya untuk menghasilkan busana yang kadang-kala busana itu mereka jual dan ada juga mereka tampilkan untuk acara-acara fashion show ya, fashion show. Kemudian ada juga memang di daerah-daerah Sumatera Utara ini, kebetulan kan Ibu SMK nih, SMK Negeri 1 Beringin ya. Di daerah lain, Brastagi misalnya, mereka sudah membatik sendiri, membeli alat batik tentunya dari Pulau Jawa. Dan yang seperti itu juga ingin kita implementasikan di sekolah kita, gitu. Ingin kita implementasikan di sekolah kita dengan membeli seperangkat alat batik, karena batik ini kan bermacam-macam ya. Batik itu ada yang disebut dengan batik cap, Ya. ada batik tulis, ya. ada lagi namanya Ada ekoprint juga kan? iya, kalau itu dari daun. Dari Ekoprint daun. itu dia dicap dari daun, dari alam yang ada di sekitar ya. Ada lagi lukis, dilukis. Lukis itu punya nilai seni tersendiri oleh pembatik itu sendiri. Jadi harganya yang paling mahal itu saya rasa Berkisar sampai berapa? yang lukis ya. Yang lukis ya? lukis. Batik tulis aja kalau kita lihat di Jawa itu harganya sampai jutaan. Bahkan sampai 5 dan 10 jutaan ya. Jadi hal ini ketika wisatawan masuk ke Indonesia, dia tertarik dengan batik-batik yang ada. Contohnya kalau kita melakukan wisata ke Yogyakarta, itu banyak turis-turis yang sangat tertarik dengan batik. Walaupun desainnya sesuai dengan
kebiasaan mereka. Mereka kan sukanya terbuka ya, terbuka bukan tertutup. Jadi mereka juga memproduksi berbagai bentuk batik sehingga bisa dijual bukan hanya di pasar nasional tetapi internasional. Kalau sudah bicara internasional tentu akan menambah devisa negara. Benar sekali. Betul, ini luar biasa. Jadi nanti kita akan lebih dalam apa itu yang namanya mori, apa itu yang namanya canting, kan itu perlu Iya, kita ketahui betul. bersama. Itu Artinya- peralatan yang Ya digunakan artinya ya. itulah bahan-bahan dasar daripada Pembuatan batik termasuk lilin. Iya. Bahkan warna-warnanya itu didegradasi bukan dari alat pewarna khusus, tapi para batang-batang pohon pada masa Iya. itu. Jadi dia asli. Ya tentu pula kata orang bilang banyak yang perlu dikupas. Dikupas tidak pun tuntas tapi kita mendapat puas kan gitu. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa saya Indri bisa berolah vokal. Iya, kita Indri, pengen denger ya janji kita suaranya. tadi. Bahwasanya Indri bilang nggak usah kan 5 lagu, nggak usah kan berapa, 3 lagu pun saya mampu ini hari kata. Jadi Di gaspol ya Indri. tak ada salahnya sebagai janji utama tadi, Iya. janji hati ini. Iya, Kan kita gitu. pengen dengerin Ya, suara coba Indri ya. bagaimana vokalnya, kami mau dengar lain Indri Iya, ya. boleh, Jadi kan silakan. luar biasa ini. Iya. Silakan. Untuk persiapan ya, karena Iya. sebentar lagi kita akan mendengarkan nih Alhamdulillah. narasumber kita memang Ini multi dia. talenta ya. Iya, Bang Indra. artinya- Semua digarap nih kayaknya. Bentar lagi kita ganti posisi kita kayaknya nih. si Indri. Boleh. Artinya kenapa boleh? Itulah perlunya regenerasi. Oke. Kan gitu dia. Silakan Luar Indri. biasa sekali Iya. dan pemirsa ya, jadi sebenarnya talenta-talenta seperti Iya. ini yang harus kita pertahankan Betul, ya. betul. Kaum milenial seperti Indri ini merupakan salah satu contoh role model ya. Semoga kita semua menginspirasi nih ya anak-anak generasi milenial yang nonton Markombur pada sore hari ini. Untuk itu bersama Indri. Iya. Alhamdulillah ternyata makin dalam kita berbicara masalah batik. Tetap di TVRI Sumatera Utara yang kita sayangi dan kita cintai bersama sebagai lembaga penyiaran publik pemersatu bangsa. Yang jelasnya untuk pemirsa di rumah ingin mengetahui lebih jauh dan lebih dalam batik, silakan hubungi kami. Mari kita berinteraktif dengan nomor teleponnya yaitu 0811 6100 386. Silakan tanya. Inilah namanya Markombur, apa aja boleh ditanya. Bincang-bincang kita seputar batik. Saya batasi seputar batik ya. Jangan pula larinya nanti kepada peraturan perundang-undangan, lawak-lawak gitu jadinya kan. Benar sekali Bang Munir. Tapi ada hal yang luar biasa, nggak nyangka Wak. Untuk Indri, ternyata begitu sekali Merdu mengalunkan suaranya merdu. ya. Lagunya bukan tanggung, kemesraan ini. Flashback ya Bang Munir Flashback. ya, masa-masa Jadi begitu ini mesranya. ya. Tujuannya kenapa? Untuk lebih menguatkan agar kita peduli dengan budaya kita. Sehingga mesralah kita dengan tradisi dan budaya kita. Benar. Tanpa mesra, omong kosong, Nonsense bangsa gitu lain ya. bisa menghargai ini. Oke, luar biasa sekali. Kita kembali lagi ya ke tajuk tema pembahasan kita di Markombur yaitu edukasi batik Sumatera Betul. Utara. Dan kita masih bersama dengan Indri dan juga Ibu Haja Hafridah Hanum. Bu, Ibu kan bisa dikatakan Ibu yang berpengaruh di sekolah ya. Bagaimana nih bentuk upaya lain untuk mewariskan batik itu sendiri khususnya di kalangan Ibu di sekolah gitu? Iya, baik, terima kasih. Batik itu kan sudah termasuk budaya di Indonesia ya. Warisan nenek moyang Betul. yang harus dilestarikan. Warisan para leluhur dulu. Bangsa yang maju itu adalah bangsa yang menghargai karya-karya nenek moyangnya, begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sekolah itu mulai SD, SMP, SMA atau SMK, anak-anak ada satu hari menggunakan seragam batik ya. Oke. Ada satu hari, misalnya ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat, tergantung dari sekolah masing-masing. Jadi dalam hal ini juga sebenarnya usaha yang dilakukan sekolah adalah untuk melestarikan. Nah, ternyata batik itu bisa dipakai semua kalangan, bukan hanya kalangan-kalangan orang menengah ke menengah, dan atas sebagainya, ya. betul. Semua lapisan masyarakat bisa menggunakan batik.
dan harganya kan bervariasi ya. Benar. Kalau kita ekonomi lemah ya kita beli yang Sedang-sedang. yang kita seperti- mampu membelinya ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau dia ekonominya tinggi, dia kepingin juga yang bagaimana ya, yang rasa dia lebih berkualitas bila dipakainya. Jadi semua lapisan masyarakat, kalau di mana-mana kita sudah menyaksikan batik ini selalu digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai di pesta-pesta pun kita menggunakan batik. Batik. Seragam panitianya Betul. pakai Semua batik, batik ya. kan? Terutama bapak-bapaknya ya. Ibu-ibunya juga berkebaya, kainnya kain batik. ya, Ini kan seperti dalam Rok Lilit usaha tadi melestarikan ya. Indri ya. Jadi kita berharap memang jangan sampai budaya yang sudah ada ini musnah. Nah, bagaimana supaya dia tidak musnah? Ya kita sendiri. Kita sendiri harus memakainya, menggunakannya, menghargainya ya sebagai bangsa Indonesia. Ya, ini luar biasa, artinya diharapkan kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara yang cintai, jangan lupakan budayamu, dimanapun budayamu berada, harus kau lestarikan. Salah satu melestarikan adalah budaya batik. Memang kalau kita berbicara batik, kadang-kadang kita berbicara etnis, suku. Tapi ingat, bahwasannya Sumatera Utara punya batik-batik tertentu berdasarkan cerita dan ikon budaya yang ada di kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Benar sekali. Seperti macam di Batubara, dibuatlah diciptakan namanya batik mangrove. Dan ini kan luar biasa. Artinya mencirikan ciri khas perairan dan sebagainya, khususnya kelautan. Ada kan gitu. makna-makna tersendiri yang Iya. menggambarkan daerah itu gitu ya Betul. Bang Munir ya. Sehingga kemudian satu lagi, siapapun yang mau makik batik ini, siapapun yang makik batik ini punya ciri khas tersendiri pada jiwa dan raganya. Mungkin kita nggak nyangka, oh ini suku Batak, begitu dia makik batik, awak pikir suku Jawa deh kan. Nah, ini kan ciri khas. Artinya nampak di situ kelembutan hati apa semua. Ini luar biasa. Artinya mencerminkan kita sebagai bangsa yang besar jangan melupakan budaya yang Budaya ada. dan Itu sejarahnya dia. ya. Baik, kita ke Indri. Indri kalau lagi manggung nih biasanya gimana sih cara Indri untuk mengajak teman-teman juga nih untuk cinta akan batik? Mungkin kan kalau Indri sendiri menjadi sorotan ya di setiap event kan kalau kita di zaman sekarang pasti ada dengar live music seperti itu ya. Di weekend ya, di resto ataupun di kafe-kafe sering manggung pastinya kan. Indri gimana nih cara antusias menarik mereka untuk bisa mencintai batik juga? Ya, kalau bercerita mungkin memotivasi teman-teman ya, Kak. Itu mulai dari diri kita sendiri. Jadi kan kita tadi seperti yang kakak katakan menjadi sorotan nih ketika kita live musik. atau Ikonnya gimana. bisa dibilang Iya, seperti itu ya. Kita sendiri yang menggunakannya. Jadi ketika teman-teman lihat, wah ternyata bagus juga ya Oke, pakai batik. terima kasih. gitu. Indri sabar dulu, ketepatan ada penelpon masuk, Oh, ingin bertanya nih. iya. Oke, Halo. kita jeda terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Nah, Selamat sore. selamat sore, dengan siapa Pak? Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa? Dengan Pak Imran nih, Pak Munir. Ah, di mana ini Pak Imron? Di Jalan Pelajar ini. Oh, jalan pelajar. Oke, apa ndak ditanyakan nih Pak Imron? Kalau saya secara pribadi, batik Indonesia itu kalau bisa janganlah hilanglah sampai akhir hayat kita yang namanya budaya. Ya, setuju, Ya, setuju. pada saat zaman dulu mungkin nenek moyang kita ini agak susah mungkin untuk menggunakan batik. Tapi kalau sekarang ini ya anak-anak muda kita sekarang lah zaman milenial supaya memperdayakan batik-batik. Ada pertanyaan kira-kira Pak Imron? Pertanyaan saya gini Pak Munir. Ah, apa itu? Ya kalau bisa zaman milenial sekarang ini kalau bisa batik itu jangan sampai hilang lah di Indonesia itu aja Pak Munir. Oh, itu himbauannya ya, jadi bukan pertanyaan. Terima kasih Pak Imron. Apa Memberikan harapan? saran ya.
Artinya apa harapan Pak Imron, harapan kita bersama, harapan seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Utara, harapan masyarakat Indonesia, itu dia. Dan semoga Pak Imron juga sehat-sehat selalu ya dan selalu menyaksikan acara Markombur tentunya. Kita kembali lagi ke Indri nih untuk silakan, melanjutkan Indri. bagaimana nih cara menarik antusias dari teman-teman yang nonton minimal gitu seperti itu. Silakan Indri. Seperti yang saya katakan tadi Kak, itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Betul. Jadi ketika teman-teman lihat nih, wah ternyata bagus juga ya kalau anak milenial pakai batik tuh. Nah misalnya dengan style relief tadi gitu kan. Dikombinasikan Iya seperti cocok itu ya. di mix and match dengan baju polos atau baju kain satin gitu contohnya. Jadi teman-teman pastinya nanti bakal tertarik nih untuk ikut kita coba melestarikan budaya batik. Sejauh ini kalau Indri sendiri pernah nggak ikut dalam pelatihan atau pembuatan batik? Ini lagi ngetren-ngetrennya biasanya ya Bu ya, itu kan ada pembelajaran tentang pelatihan batik seperti itu, ada pernah ikut nggak? Sejauh ini pernah, cuman hanya sekali waktu itu ketika Indri SMA tuh Kak. Jadi di pelajaran seni budaya tuh, jadi guru kami membawa kami di sebuah Pembuatan batik. Iya, Oke, benar. langsung turun ke lapangan nih ceritanya Iya, ya. Ini luar cuman biasa sekali. kemarin Di waktu daerah itu- mana tuh kira-kira? aduh lupa. Masih Deli Serdang? Iya, Yang jelasnya benar, Deli sekitar Serdang. Medan. Nah, karena Waktu itu menggunakan batik sablon. Sablonnya luar biasa. jadi ini kan artinya kenapa? Kombinasi batik itu tidak harus batik tulis, batik gambar ya Bu ya. Udah itu. Batik sablon atau batik blok juga boleh Bisa kok. ya. Artinya selama dia bisa melestarikan itu. Karena kenapa? Dengan canggihnya teknologi sekarang. Tidak seperti dulu. Dulu kan kita harus memasukkan ke dalam air yang panas, ngasih lilinnya, setelah kita ngasih lilin morinya, baru kita motif, habis kita motif rebus kembali, baru garisan ini tertentu. Jadi memang kerjanya, kalau memang mau bagus begitulah kerjanya. Udah itu kita mencari juga kain atau bahan dasar yang betul-betul harus semuanya kan. Ini kan satu hal yang luar biasa. Pekerjaan yang perlu keseriusan tapi punya nilai histori dan budaya yang lebih tinggi dan sangat bermutu. Benar. Nah, tentu pula kembali kepada kata yang marginalnya, dengan telitinya, dengan detailnya maka harga makin tinggi. Gitu ya Bu Iya, ya? betul. Nah, jadi itulah dia. Apalagi macam Ibu Haja kita ini udah paham lah. Artinya udah tahu kali. Belum gimana ya kan? Sebenarnya Ibu kita ini kalau ku baca, artinya dia ingin pemerintah juga nimbrung lah. Mari kita sama-sama terjun bersama melestarikan ini secara utuh. Jangan memberikan tanggung-tanggung. perhatian Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, jadi aku tanya dulu, apakah betul itu tanggung-tanggung pemerintah memberikan katakanlah support. Ini aku mancing ya kan. Awak mancing ini. Dipancing rupanya Mana ada tahu ya kan, mana pro tahu. ya kan? Oh, awak kamu tahu aja. Karena gini, yang merasakan kadang-kadang di dalam dunia budaya ini pelaku. Pelaku itu bisa pendidik, bisa pekerja seni, bisa pelaku ataupun Berbagai katakanlah background ya. pembatik itu sendiri. Dia merasakan. Kalau kita kan sebagai konsumen hanya menerima yang sudah ada. Ada kocek silakan bayar. Iya. Nah, Kalau kan itu tidak kan. ada, Nah, di ya situ ya. silakan. Kalau tak ada nonton-nonton dulu lah kan gitu lah. Nah, Baik, jadi silakan gimana Ibu, Bu? gimana pandangannya? Iya baik. Kalau berbicara tentang pemerintah, tentunya Hari Batik itu juga pemerintah yang menciptakan. Betul. Benar. Hari ini gitu Iya. kan. Kemudian kita biasanya tuh pakai PDH ya hari Senin Betul. di sekolah. Tadi semua guru-guru pakai batik hari ini ya. Pakai batik diperkenalkan kepada anak-anak. Kan anak-anak tuh bertanya mungkin ya. Kalau sebagian yang tidak mengerti, guru-guru Bapak Ibu guru kita ini kok pakai batik ya hari ini? Biasanya pakaian PDH kan. Iya, gitu. biasanya sih kan PDH. Iya. Terus tadi saya melintas di antara beberapa siswa, Ibu cantik sekali. Iya sayang, Hari Batik Nasional. Nah, Bukan gitu salah kan. satu Ini sedang. Hari ya. Batik Nasional. Tapi jalannya nggak sambil gini kan Bu? Nah. Ya Allah ya Rabbi. Jadi sekolah itu sudah punya anggaran. Iya. Sudah diberikan anggaran oleh pemerintah, apakah itu berupa bantuan operasional atau apa. Kebijakan kepala sekolah lah ya, yang membagi-bagi anggaran itu ketika dibutuhkan untuk alat membatik, siapkan. Iya. Ya kan?
RAKS-nya itu dibuat gitu, rencana anggarannya itu dibuat untuk melengkapi alat-alat batik. Cuman kadang-kadang kan di sekolah mana nih yang paling utama dulu? Pembelajaran pokok sudah terpenuhi atau belum? Itu dulu. Jadi pandai-pandai masing-masing kepala sekolah itulah mengalokasikan dananya. Kalau pemerintah sih pasti sudah menyiapkannya. Ya. Alhamdulillah saya paham apa yang maksud Ibu. Macam di desa ada dana desa, Iya. di Anggarannya memang sudah di ada kota ya. ada dana Iya. kelurahan. Ya manfaatkanlah dana Manfaatkan. itu untuk memberikan pembelajaran dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Iya. Sehingga semuanya dapat terakumulasi, terhimpun, budaya tak ditinggalkan, nuansanya pun makin modern, semuanya dapat pembelajaran. Edukasinya mencerdaskan anak bangsa. Benar sekali. Ya tentu pula kerakap batang kerakap, jangan tetak si batang keranji, Cakep. bercakap kita bercakap. Kali ini kami tuntut lagi Indri untuk bernyanyi. Iya, atau itu silakan Iya, Indri Indri. untuk Ayo, persiapan ya, karena tentunya nih Indri hari ini Pokoknya hari ini Indri kami narasumbernya spesial gaspol nih. untuk nyanyi nih ya. Karena udah janji tadi 3 lagu Om kata kita ya 3 lagu. Jadi pas kita. tuh ya, awal, tengah, akhir Iya, ya, betul. closing ya. Oke. Ya tetap bersama kita TVRI Sumatera Utara dalam satu bingkai Markombur. Tema kita tetap edukasi batik Sumatera Utara. Berbicara batik tentu banyak hal yang perlu kita ungkap. Berbicara batik tentu kita mindsetnya akan lari ke satu tanah di Provinsi Jawa. Tentu tidak begitu juga, Sumatera Utara juga punya batik. Yang menjadi pertanyaan Nur Hasanah, sejauh mana komitmen kita sebagai masyarakat peduli akan batik? Pemerintah sudah membuka pintu. Benar banget. Pemerintah sudah menyatakan ini hari batik nasional. Tentu mari sebagai masyarakat kita sambut apa yang sudah dicanangkan pemerintah. Untuk 1 tahun sekali kita dalam hari batik nasional, mari sama-sama kita pergunakan batik. Apakah motifnya dari tanah Jawa atau motifnya dari kabupaten kota masing-masing? Silakan. Benar sekali, Bu Bang. Ah, Ini itu dia. saya juga ada yang paling menarik nih dari yang dikatakan oleh Bu Hajah Hafridah Hanum ya. Tadi kan sempat dikatakan bahwasanya ada mata pelajaran tuh tata busana seperti itu ya, Bu. Betul, betul. Bagaimana nih Bu tindak lanjut dari pihak sekolah akan hasil karya-karya yang dibuat oleh para siswanya, Bu? Oke. Berkaitan dengan batik dulu ya. Iya. Iya. Anak-anak itu kan kita latih membuat desain pakaian. Untuk melestarikan batik, kita pakai batik dengan kombinasinya. Dan ketika ditampilkan dalam acara fashion show misalnya, itu akan lebih menarik dengan ada kombinasi-kombinasi daripada hasil dari batik itu sendiri. Kemudian begini, bukan berarti kita orang Deli Serdang, hanya batik Deli Serdang saja yang kita lestarikan Ya, ya. betul. Bukan hanya batik yang dari Sumatera Utara Betul. gitu. Kita sebenarnya bisa memakai batik dari jenis yang mana saja, apakah yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, dari Bali. Itu dalam upaya pelestariannya. Kalau kita berkunjung ke Jawa, tentunya yang beli adalah jenis batik yang diproduksi dari Jawa itu dengan berbagai coraknya. Orang lain juga datang ke Sumatera Utara, yang dia beli batik tentunya batik Sumatera Utara, benar-benar. karena untuk oleh-oleh ke daerahnya. Betul, Dia akan betul, katakan, ini loh, ini batik Sumatera Utara, gitu. seperti itu ya. Ini loh, ini dari Lombok, ini ternyata di Lombok juga ada batik, nah, gitu. Di Bali juga ada batik seperti itu. Nah, jadi anak-anak juga kita perkenalkan dengan hal-hal yang demikian. Kalau ditanya, apakah produk mereka itu bisa menghasilkan uang misalnya, jelas saja menghasilkan uang. Banyak sekali yang ketika mereka mengadakan pagelaran ya, kemarin kita di PRSU juga kita tampil fashion show di sana. Banyak juga yang datang ke stand kita untuk memesan batik-batik yang diperagakan anak-anak kita itu, kan gitu. Berarti ada daya tarik ya, Bu? Iya. Terus gimana si anak ini begitu? Dia mempunyai kompetensi keahlian tata busana. Minimal si anak tamat bisa menjahit. Bisa, bukan harus bekerja saja. Bisa sebagai desainer. Desainer ya, kan? betul, betul. Sebagai desainer
Karena pengalaman, ibu punya teman di Belanda, dia otodidak, dia tidak pernah belajar tata busana. Ini kita bandingkan dengan yang memang belajar. Dia dulu masa kecilnya susah. Ketika dia mau ganti pakaian di malam minggu, dia gunting bajunya, dia robek, dikombinasikan, termasuk dengan bahan-bahan batik, sehingga setiap malam minggu dia baju baru. Nah, menikah dapat orang Jerman, tinggal di Belanda di kota Utrecht. Sekarang apa yang dia lakukan? Ketika dia pulang ke Indonesia, dia beli batik-batik Indonesia ini, dia desain Pakai di sendiri, sana. dijualnya di Belanda dengan harga yang sangat mahal. Demikian juga dengan anak-anak kita, apalagi dia memang sudah dilatih. Setiap hari dia sudah membuat patrunnya, sudah buat seperti ini. Yang kita harapkan dia memang jadi desainer internasional. Puncaknya, ya. Walaupun tidak sampai ke sana, minimal dia sudah bisa menjahit. Bisa menghasilkan uang dari hasil produknya itu. Atau bekerja, ya, di butik-butik atau di konveksi, mereka bisa bekerja. Demikian. Baik. Bahkan dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan Yang untuk orang sangat lain. luar biasa yang biasa. kita harapkan Tidak ada yang bersama. menganggur. Iya. Apalagi teman ibu ini tinggalnya di Utrecht. Artinya satu kota yang sangat-sangat menghargai hukum. Karya orang di sana sangat. Iya, betul. Utrecht itulah satu-satu di Belanda yang paham tentang hukum. Karena jurisprudensi pun muncul dari sana tentang Iya, hukum. betul. Nah, tentu pula kita tanyakan anak muda, tadi kan udah dia ada di PRSU di mana kan gitu. Sekarang anak muda bagaimana inginnya? Apakah harus berhiporia dengan busana-busana modern sekarang atau kita banggakan busana-busana batik yang ada? Juga rangkainya dengan closing statement. Iya, mungkin sekaligus ya pesan yang pengen disampaikan kepada pemirsa, khususnya kalau Indri nih kaum milenial nih supaya tertarik menggunakan batik. Iya. Silakan Indri. Apa imbauannya, Indri? Ya, jadi buat teman-teman kaum milenial, ayo dong kita lestarikan budaya bangsa kita, yaitu batik ya. Mungkin kalau di zaman sekarang ini bisa kita mix and match dengan pakaian modern gitu. Seperti yang tadi itu ya, misalnya rok lilit gitu. Kita mix dengan pakaian modern. Jadi untuk teman-teman semua boleh dong kita lestarikan budaya batik kita. Oke, jadi karena kita harus cinta akan produk lokal juga Benar. ya, warisan budaya kita. Kalau Ibu Ibu sendiri gimana? seperti apa, Bu? Iya, saya juga seperti itu. Para pemirsa sekalian, mari kita lestarikan batik. Bukan hanya di kalangan kita orang-orang tua, tapi batik tidak mengenal usia. Betul. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, silahkan kita pakai batik. Iya, Ini jadi luar biasa. semua kalangan seperti Iya. itu ya, Bu ya. Memang demikian pemirsa. Alangkah indahnya tubuh kita balut dengan karya budaya kita. Budaya anak bangsa menentukan masa depan bangsa ini. Harga satu pertaruhan bangsa dan negara adalah ditengok daripada lestari atau tidaknya budaya bangsa tersebut. Yang jelasnya kami hanya mengimbau kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun dia berada. Kami hanya mengimbau mari kita tetap pertahankan warisan budaya tradisi nenek moyang kita untuk menjadi satu kebesaran dan keutuhan bagi kita bersama. Kepada Nur Hasanah yang jelasnya sebenarnya kita mau panjang, tapi waktu juga yang memisahkan. Benar sekali. Ini kita ucapkan terlebih dahulu kepada Ibu Hafridah Hanum dan juga Indri yang sudah mewakili kaum milenial untuk bisa berbagi ya, Betul. sharing informasi bersama kita di sini tentang edukasi batik Sumatera Utara. Dan itu kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Markombur dari Betul. awal hingga detik ini ya, semoga bermanfaat. Untuk itu saya Nur Hasanah dan Dan rekan saya Haji Munir Nasution mengucapkan terima kasih. Selamat berpisah. Mari kita dengarkan berikut ini. Yaitu